Alkitabnya dilihat, sudah siap apa belum. Kemudian kalau kemarin diumumkan ada bahan-bahan aktivitas yang diperlukan, boleh disiapkan dulu. Nah, setelah itu kita duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, anak-anak Ibu mau tanya, bagaimana kabarnya selama 1 minggu ini? Apakah kita semuanya baik? Baik. Wah, hebat, luar biasa. Puji Tuhan kalau kita itu semuanya baik dan sehat. Nah, anak-anak tahu nggak? Kita itu sehat, sekarang bisa beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena cinta kasih Tuhan kepada kita yang luar biasa. Ya, cinta kasih Tuhan itu sudah Tuhan nyatakan kepada kita semuanya. Nah, kalau kita itu sudah merasakan cintanya Tuhan, merasakan kasihnya Tuhan, yuk kita sama-sama dong juga membuktikan cintanya Tuhan yang sudah kita rasakan, kita juga berikan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya, ada keluarga kita, kakak, adik, papa, mama mungkin ya, yang ada bersama-sama dengan kita. Kita nyatakan cinta kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, kita nyanyi sama-sama. Boleh berdiri. Nanti kita pakai gerakan ya. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus menyatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku menyatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita menyatakan cinta kasih Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Yuk, kita akan bersama-sama berdoa, minta pertolongan Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami pada hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh duduk diam di hadapan Tuhan dengan pikiran kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Berkati semua anak-anakmu yang hadir pada hari ini. Berkati mereka juga yang mereka mungkin belum bisa bersama-sama dengan kami, supaya mereka tetap mempunyai kerinduan untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, di rumah kita pasti memiliki saudara, ya kan? Ada kakak, ada adik, mungkin ya. Kalau tidak ada kakak, tidak
punya adik, anak tunggal, pasti kita punya papa atau mama gitu ya. Atau mungkin ada saudara-saudara yang lainnya. Kita kakak, adik, papa, mama itu dikatakan dalam satu keluarga. Ya, satu keluarga. Ya, kalau kita dalam satu keluarga, kita harus saling mengasihi. Betul ya? Kalau kakak kita minta tolong, adiknya memberi pertolongan atau enggak? Nah, pasti kita berikan pertolongan ya. Sebaliknya, kalau adiknya membutuhkan pertolongan kakaknya membantu atau tidak? Pasti membantu. Papa, mama juga sama. Karena kita adalah satu keluarga. Dalam satu keluarga harus saling mengasihi, saling mencintai. Apalagi kalau kita itu di dalam Tuhan. Kita menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Kita harus saling mengasihi, saling mencintai. Supaya apa? Supaya tercipta kedamaian, supaya tercipta kesejahteraan, ya, hati yang nyaman ketika kita bersama-sama dengan keluarga kita. Ya, kita akan bersama-sama memuji Tuhan kembali. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kalau kita jadi satu keluarga dalam Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus itu mengasihi kita dinyatakan melalui keluarga kita, orang-orang yang berada di dekat kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Karena Yesus sayang pada kita, dan Tuhan Yesus juga nyatakan itu di dalam firman-Nya. Tuhan kasih tahu melalui firman Tuhan kalau Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Tuhan Yesus itu sayang kepada kita semuanya, ya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Kita pujikan sama-sama ya. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku letih lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang pada
Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku letih lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, anak-anak, Yesus itu menyatakan bahwa Yesus itu sayang kepada kita semuanya. Ya, yuk kita sama-sama mendengarkan pengumuman hari ini. Juga akan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bu Titi. Silakan, Bu. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur Tuhan memberi kesempatan kita boleh beribadah kepada Tuhan. Tidak ada pengumuman yang khusus hari ini. Mari bersama-sama kita akan berdoa syafaat, semua dalam sikap doa yang baik, hormat kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, bersyukur pada pagi hari ini. Anak-anak kami luar biasa. Kami mau berdoa secara khusus untuk anak-anak kami ya Tuhan. Mohon kiranya Tuhan memberi hati yang selalu cinta kepada Tuhan. Hati yang selalu mengasihi kepada Tuhan. Anak-anak boleh selalu rindu dan rindu datang kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak boleh beribadah secara online lewat YouTube maupun online melalui Zoom, di mana anak-anak kami boleh belajar firman Tuhan, anak-anak kami boleh mengenal Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pertumbuhan anak-anak kami yang masih kecil dalam asuhan Papa dan Mama. Biarlah anak-anak kami ini boleh bertumbuh secara jasmani, semakin besar, semakin sehat, diajar oleh Papa, Mama, juga diajar tentang firman Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang sudah sekolah. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sekolah mereka, biarlah anak-anak kami ini boleh rajin, boleh tekun, boleh setia di dalam belajar, sehingga mendapatkan nilai yang baik, boleh memuliakan Tuhan, menyenangkan hati orang tua, boleh melakukan tugas-tugasnya dengan jujur dan kebaikan. Masa-masa pandemi ini Tuhan, sebagian anak-anak kami sudah sekolah di sekolah, tatap muka dengan guru-guru, biarlah setiap kami boleh tetap sehat. Kami juga mau berdoa untuk Papa dan Mama kami yang mencintai kami semua, menyayangi kami semua, mengajar kami. Tuhan akan memberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga berdoa untuk teman kami yang sakit, untuk Vano yang sedang sakit. Biarlah Tuhan menjamah, Tuhan menolong melalui Papa dan Mama yang merawat, melalui obat dari dokter, anak kami, adik kami, teman kami Vano, boleh sehat kembali dan boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak kami, teman kami, adik kami Clairin yang jatuh sehingga tangannya retak. Tuhan juga mengasihi, Tuhan menolong melalui Papa dan Mama yang merawat, menjaga, dan obat-obatan dari dokter.
supaya anak kami Clairin boleh cepat pulih. Terima kasih ya Tuhan untuk anak-anak kami semua selalu menjaga kesehatan dan selalu diberi kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk sekolah Minggu GP Kris Malang. Kami boleh belajar di dalamnya. Kami boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan anak-anak kami, sekolah minggu kami, orang tua kami, papa dan mama kami, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita mau bagi kelas untuk belajar firman Tuhan. Kita akan klik join pada saat anak-anak ada join ya. Silakan. Halo semuanya, good morning, selamat pagi. Boleh dibuka mikrofonnya. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Yuka. Iya, selamat pagi Kak Yuke. Aduh, Adria pakai kacamata hitam ya? Nggak gelap, Kak. Hai, Kevi. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Iya. Nih, ntar ya, Kak Yuko mau sapa dulu. Selamat pagi, Kenso. Selamat pagi, Adriel. Catherine. Eben. Wah, ini ada Damian Kenso juga. Halo, Damian Kenso ngapain? Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi kakak-kakak juga. Oke, adik-adik. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, semuanya sehat-sehat ya? Amin. Ya. Oke, sekarang boleh dimatikan mikrofonnya. Kita akan dengar cerita pada pagi hari ini ya. Oke, adik-adik. Terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya, Kak Yuke mau tanya dulu ya. Siapa di sini yang punya saudara di rumah? Saudara itu saudara kandung ya, bisa punya kakak atau punya adik di rumah. Boleh dibuka lagi. Kalau yang punya boleh bilang, saya Kak, saya punya kakak, atau saya punya adik, begitu ya. Siapa nih? Kak Yuka mau tahu? Saya. Adriel punya kakak ya? Iya. Iya, kakaknya siapa? Yediel. Oh, kakak Yediel. Siapa lagi nih selain Adriel? Yang punya saudara? Siapa ya? Filipku sama si Sugiati. Itu orang tuanya ya. Kak Yuka tanya yang punya saudara. Kenso punya toh? Punya adik ya? Iya. Punya saudara. Adiknya siapa Kenso namanya? Clairin. Clairin, betul. Siapa lagi ya yang punya saudara ya? Sebentar. Selain Kenso dan Adriel, Eben, Catherine, Kevin yang punya. Kevin punya saudara toh? Iya, punya adik ya itu. Adiknya siapa namanya? Siapa? Enggak, Kak Yuka nggak dengar, putus-putus nak. Siapa? Elo. Oh, Elo, iya. Oke. Terus yang punya saudara lagi itu Yetro, betul nggak? Punya adik Yetro? Ya, nama adiknya siapa? Ethan, ya. Oke, nah adik-adik, ada di antara kita yang punya adik, ada yang punya kakak, ya. Ada juga yang tunggal. Tunggal itu masih belum ada saudaranya, ya. Mungkin nanti ya,
punya adik kayak misalkan Nathan ya, atau ada Eben yang masih sendiri, ada Demian Kenzo begitu ya. Nah, Kak Yuka ini juga punya saudara loh adik-adik ya. Kak Yuka punya 2 kakak laki-laki dan 1 adik perempuan. Ya. Nah, ini ada gambarnya adik-adik ya. Yang di atas itu waktu Kak Yuka masih kecil. Nah, yang Kak Yuka digendong sama mamanya Kak Yuka ya, waktu masih baby, masih bayi. Nah, itu Kak Yuka. Terus yang samping 2 itu, di sampingnya Kak Yuka dan mama papanya itu ada kakak laki-laki Kak Yuka, ada 2. Ya. Nah, foto yang di bawah itu adalah foto waktu keluarganya atau saudaranya Kak Yuka ini sudah besar-besar ya, sudah menikah, sudah punya anak begitu ya. Ada adiknya Kak Yuka juga. Nah, kalau yang di atas itu kan Kak Yuka masih kecil, adiknya masih belum ada waktu itu ya. Jadi Kak Yuka 4 bersaudara, punya 2 kakak laki-laki dan 1 adik perempuan. Rame ya adik-adik ya. Ada 4 anaknya papa mama Kak Yuka. Nah, hari ini cerita kita akan berhubungan dengan keluarga, akan berhubungan dengan persaudaraan begitu ya. Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Oke, semuanya sikap yang baik, sikap yang hormat, kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur. Berkati kami supaya kami bisa mengerti apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik ya. Kita akan masuk ke dalam cerita pada pagi hari ini. Kalau kita lihat tema kita ya, ada gambarnya itu yang di-share sama Bu Se. Nah, itu tema kita adalah tentang siapa? Ada yang sudah tahu? Tentang siapa pagi ini? Ya, kita mau dengarkan cerita tentang Musa dan juga Miriam ya, adik-adik ya. Nah, ada sebuah keluarga ya, keluarga Ibrani tepatnya yang hidupnya itu sangat berjuang adik-adik. Berjuang kenapa, Kak? Karena pada waktu itu ada sebuah peraturan yang mengatakan bahwa semua bayi laki-laki itu harus dibunuh adik-adik ya. Nggak boleh ada. Pokoknya kalau ada bayi laki-laki, wes langsung dibunuh begitu. Nah, ini membuat ibu-ibu yang ada pada waktu itu takut ya. Membuat ibu-ibu yang ada, aduh anakku bagaimana ini? Pasti ibu-ibunya sedih ya, kalau mama-mama kita sakit aja sedih ya. Nah, apalagi ini pada waktu itu peraturan yang diberikan oleh Raja Firaun ya adik-adik ya, itu mengatakan bahwa semua bayi laki-laki itu harus dibunuh. Duh, takut sekali. Termasuk ada ibu yang bernama Ibu Yokebed. Ibu siapa adik-adik? Yokebed. Ya, diingat-ingat ya, Ibu Yokebed. Ibu Yokebed ini siapa? Nah, Ibu Yokebed ini adalah ibunya ya, menyembunyikan Musa dengan sangat hati-hati supaya nggak ketahuan prajurit yang ada pada waktu itu ya, adik-adik ya. Nah, bapaknya Musa ini siapa namanya? Bapak Amran. Nah, bapak siapa adik-adik? Amran. Musa juga punya kakak. Nah, kakaknya ada 2 adik-adik. 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang laki-laki namanya kakaknya kakak Harun. Yang perempuan namanya Miriam. Dan yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang kakak perempuan Musa, yaitu Miriam. Ya, diingat-ingat ya adik-adik ya. Kakak perempuan Musa yaitu siapa? Miriam ya. Nah, kita bersama akan belajar tentang Miriam dan juga Musa.
Nah, setelah ada peraturan itu ya adik-adik ya mengatakan bahwa semua bayi laki-laki itu harus dibunuh, maka keluarga Bapak Amran ini dengan hati-hati menyembunyikan Musa supaya tetap selamat. Akan tetapi, kalau namanya bayi itu tambah lama tambah besar, apa tambah kecil atau tetap? Tambah apa? Tambah besar ya. Tambah lama tambah besar. Nah, kira-kira kalau tambah besar itu suaranya juga semakin besar kalau menangis ya adik ya. Kalau kita punya adik yang masih baby, masih bayi gitu, tambah lama kalau nangis dia tambah besar suaranya. Sudah susah kalau misalkan Musa ini disembunyikan adik-adik ya. Nah akhirnya setelah 3 bulan lamanya, Musa ini nggak bisa sembunyiin lagi sama orang tua, sama keluarganya ya, karena dia bertambah besar. Akhirnya Ibu Yokebed ini membuat sebuah keranjang. Nah, keranjangnya ini dibuat dengan sangat kuat. Bahan-bahannya itu yang kuat, anti air bahkan ya adik-adik ya. Kenapa? Karena nantinya Ibu Yokebed ini akan menyembunyikan bayi Musa dalam keranjang itu. Dan juga diletakkan di sungai. Itu adalah rencananya Ibu Yokebed adik-adik ya. Jadi dibuat keranjang yang sedemikian rupa kuat dan aman ya. Dan terlebih apa? Dikasih selimut juga supaya Musanya nggak kedinginan begitu ya. Terus bahan alasnya itu yang bagian bawahnya itu dibuat dari bahan yang air itu nggak akan masuk adik-adik ya. Jadi benar-benar kuat, anti air, kokoh begitu ya. Supaya bayi Musa tetap aman. Nah, kemudian ada kakaknya tadi yang perempuan, siapa namanya? Kakak Miriam ya tadi ya. Nah, kakak Miriam ini bertugas untuk mengawasi, untuk menjaga bayi Musa yang diletakkan di Sungai Nil ya adik-adik ya. Di Sungai Nil pada waktu itu. Nah, ketika itu adik-adik ya, kakaknya ini Miriam ini dengan penuh kesabaran melihat, mengawasi, wah adikku kemana ya ini ya? Oh arahnya dibawa sungai, arah sungainya ini kemana ya begitu. Nah kalau kita bayangkan ya adik-adik ya, kalau di sungai itu biasanya ada binatang yang ada di sungai. Coba adik-adik bisa sebutkan apa yo yang ada di sungai itu? Buaya. Yes, betul sekali Nathan ya. Ada buaya, binatang buas ya adik-adik ya. Ikan. Bisa nggak? Iya ikan. Kalau ikan, ada buaya. Kalau ikan masih aman ya. Kalau buaya ini yang bahaya adik-adik ya. Dalam arti bisa nggak kira-kira kalau pas ada buaya nanti keranjangnya Musa ini bisa bergeser atau bisa terbuka sehingga Musa nanti bisa dimakan buaya. Ada nggak kemungkinan seperti itu? Bisa jadi nggak? Bisa ya. Tapi kakaknya Miriam ini terus mengawasi Musa. Terus memperhatikan keranjang itu ya. Wah, pokoknya adikku ini harus aman begitu. Terus kalau di sungai juga biasanya adik-adik alirannya itu bisa deras ya. Ya, dalam arti deras itu airnya kencang begitu ya. Sehingga ada kemungkinan kalau keranjangnya ini itu terbawa air. Wah, kalau sudah terbawa air hanyut bisa nggak ketemu lagi, nggak bisa diikuti lagi keranjangnya ya adik-adik ya. Nah, sehingga kembali lagi Miriam itu dengan hati-hati, dengan penuh perhatian memperhatikan keranjang yang ada dalamnya itu adiknya Musa. Nah, sampai akhirnya keranjang itu adik-adik, kok ada yang mengambil keranjang itu ya? Siapa yang mengambil keranjang itu ya? Ternyata ada putri cantik. Nah, putri Firaun ya adik-adik ya. Putri Raja Firaun dan juga dayang-dayangnya atau hamba-hambanya pada waktu itu yang mau mandi di sungai. Nah, putrinya ini lihat adik-adik kok ada yang terapung itu. Apa ya itu ya? Terus dia menyuruh hambanya untuk mengambil keranjang itu. Diambil keranjang itu, kemudian ketika dibuka, ya ampun,
ada seorang bayi, kok bayinya ganteng banget ya. Wah, kayak ada adik di sini semua yang boy ganteng-ganteng ya. Ganteng sekali. Wah, cakep ya. Tapi putrinya juga merasa kasihan ya, loh kok kasihan di dalam keranjang ini ya. Nah, akhirnya ketika melihat hal itu, kakaknya Musa, Miriam ini gimana dalam hati? Aduh Tuhan, tolong Tuhan supaya adikku ini tetap selamat. Begitu ya. Meskipun ditemukan oleh putri Firaun. Dia dalam hati berdoa, Tuhan tolong adikku Tuhan. Begitu. Sehingga ya adik-adik ya, langsung ketika keranjang itu diambil oleh Dayang-Dayang dan putri melihat, putrinya terlihat senang ya dengan bayi itu, langsung kakaknya ini datang menghampiri putrinya dan bilang, Tuanku putri, apakah engkau mau aku carikan pengasuh? Aku carikan ibu pengasuh yang bisa menyusui, memberikan susu atau memberikan ASI ya pada waktu itu ya. Apakah putri mau? Wah, putrinya berpikir, iya anak ini harus diberi susu supaya tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan kuat, berkembang dengan baik. Nah, akhirnya putrinya ini setuju adik-adik ya. Wah, Miriam sangat senang ya. Hore, akhirnya aku bisa kembali bertemu dengan adikku. Aku nggak perlu takut-takut lagi. Wah, akhirnya Miriam ini memanggil siapa? Memanggil mamanya, memanggil ibunya. Ibunya siapa tadi? Ibu Yokebed. Nah, mama, ayo ma ikut aku cepet ma. Kita mau ketemu sama adik ma. Ayo cepet-cepet, ditarik tangan mamanya ya adik-adik ya. Ayo cepet, putri Firaun sudah menunggu kita. Mamanya ini bingung ya. Loh, kenapa kok putrinya menunggu? Ayo wes mas, pokoknya cepet ikut aku. Nah, akhirnya mereka bertemu adik-adik ya, mamanya Musa, ibu Yokebed ini dan juga putri Firaun bertemu. Nah, akhirnya putrinya ini menyerahkan bayi Musa kepada ibu Yokebed. Bu, tolong ya bayinya dirawat dengan baik, diberikan susu begitu ya, disusuin. Nah, akhirnya putrinya ini juga memberikan upah, memberikan uang kepada ibu Yokebed untuk mengasuh atau untuk merawat bayi Musa adik-adik ya. Wah, akhirnya ya, yang awalnya Musa ini dalam bahaya ya, karena dia akan terancam dibunuh, tetapi pada akhirnya Musa bisa selamat. Bahkan adik-adik apa? Bahkan kembali ke keluarganya pada waktu itu. Hebat sekali ya adik-adik ya, peran dari kakak perempuan Musa, peran dari Miriam pada waktu itu ya. Kita bisa belajar di sini bahwa Miriam itu adalah kakak yang penuh kasih. Dia sangat sayang sama adiknya ya. Dia nggak mau kalau adiknya itu kenapa-napa. Jadi dia terus memperhatikan, terus mengawasi adiknya. Miriam juga adalah kakak yang berani. Wah, siapa sih yang di antara kita ya? Wah, pasti di sini kalau punya saudara pasti berani semua. Sayang sama saudaranya ya. Nah, Miriam dengan berani pada waktu itu menemui putri Firaun. Dan juga Miriam adalah kakak yang cerdik itu cerdas saja adik ya. Kenapa kok dibilang cerdas? Nah, dia langsung ketika melihat kesempatan, wah kayaknya putri Firaun ini suka deh sama adikku. Wah, aku menawarkan diri aja supaya ibunya Musa ini bisa merawat Musa. Nah, Tuhan kasih kepintaran ya kepada Miriam sehingga Miriam dengan cepat langsung, oh aku mau menemui putri Firaun begitu. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar ya bahwa Tuhan itu menjaga dan menolong bayi Musa melalui keluarga Bapak Amram dan Ibu Yokebed. Ya, sama halnya Tuhan itu memberikan kita, meletakkan kita di keluarga kita saat ini. Ya, kita punya papa mama yang sayang sama kita, betul? Ya pasti ya sayang ya sama kita ya. Kalau misalkan kita sakit, wah langsung dibawa ke dokter supaya cepat sembuh begitu. Nah, kita juga bisa belajar bahwa
kita ini juga Tuhan memelihara kita, begitu ya adik-adik ya. Nah, sama ibu dulu, sama ibu. Ya. Nah, Tuhan juga memelihara kita melalui keluarga kita. Ya, keluarga kita ini memberikan makan, memberikan minum ya adik-adik ya, supaya kita tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan kuat. Nah, begitu. Dan juga kita bisa belajar dari seorang Miriam ini tadi yang Kak Yuka bilang ya, dia berani menanggung resiko ya. Wah, resikonya berat juga ya adik-adik ya. Kalau ketemu putri sembarangan orang juga nggak bisa ya. Tapi Miriam berani ketika itu. Karena apa? Dia sayang sama adiknya. Kalau kita punya saudara ya adik-adik ya, kita bisa belajar bersama, kita bisa bermain bersama, bahkan kalau kita sudah besar ya, kayak Kak Yuga begini, kalau punya saudara bisa saling sharing, berbagi cerita, bisa saling menguatkan, bisa saling mendoakan juga, begitu ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10 ya. Kalau mungkin ada di antara kita yang mencatat, bisa dicatat. Firman Tuhan kita terambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Oke. Dan ayat hafalan kita dari Efesus. Ikutan. Efesus 5 ayat 2a. Pendek ya. Efesus 5 ayat 2a. Dan hiduplah dalam kasih. Oke, yuk boleh dibuka semua mikrofonnya. Kita mau bersama-sama membaca ya atau menghafalkan ayat hafalan kita pada pagi hari ini dari Efesus 5 ayat 2a. Yuk, yang bisa baca boleh bantu Kak Yuga baca. Cukup pendek, jadi yang kecil juga bisa hafal ya harusnya ya. Oke, kita baca bersama-sama dari alamatnya dulu, dari Efesusnya ya. 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 2a. Dan hiduplah dalam kasih. Oke, terima kasih adik-adik ya. Oke, firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kita mau tutup dulu dalam doa. Setelah itu kita akan bersama-sama sedikit beraktivitas ya adik-adik ya. Oke, yuk kita mau berdoa semua. Tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kalau firman-Mu pada pagi hari ini boleh mengingatkan kami untuk kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain di keluarga kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh menempatkan kami di keluarga kami saat ini. Kami memiliki papa, mama yang sayang kepada kami memiliki saudara yang juga sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau bikin love card ya. Atau bikin kartu, begitu. Kartu berbentuk hati. Nanti ada kerjain ya. Oke, siap pokoknya. Nanti habis dikerjain di foto ya, Adriel ya. Nah, sudah di-share atau sudah diinfokan di grup bahwa disiapkan kertas lipat berwarna merah atau apa? Merah muda ya. Kalau mungkin yang cewek-cewek mau yang pink boleh atau mau yang merah boleh, cowok-cowok ada yang pink juga boleh, bebas. Pokoknya warna merah atau merah muda ya. Nih, ada merah atau merah muda. Nah, kita mau bersama-sama mengguntingnya. Merah atau merah muda, gampang ya adik-adik ya, kita bikin love card-nya ya. Nah, nanti boleh dilipat menjadi 2 seperti ini. Ya, nanti setelah itu kita akan gunting membentuk hati atau membentuk love. Ya. Oke. Nih, nanti setelah itu kita akan bersama-sama mengguntingnya. Ini adik-adik ya. Digunting bentuknya love gitu.
Oke, dulu ini pernah ya, Bu Puni pernah ajarkan sama kita kalau bikin love pakai kertas lipat seperti ini ya. Oke. Nanti bentuknya ini sudah langsung love. Ya. Begini ya, bentuknya love. Oke, Adik-adik. Nah, setelah itu kita akan menempelkan love ini supaya kuat ya, Adik-adik ya. Kan ini kalau kertas seperti ini kan kurang kuat begitu ya. Karena kita mau bikin card. Kalau bikin card berarti kita siapkan alas. Ini Kak Yuka pakai kardus bekas Adik-adik ya. Kalau Adik-adik punya di rumah atau kertas yang lebih tebal. Ya. Kak ada meeting ya. Adriel apa? Ada meeting ya. Meeting itu apa? Meeting. Oh, kenapa kok live? Belum selesai. Sebentar lagi ya. Didengarkan dulu penjelasannya supaya Adriel bisa buat ya. Oke, thank you Adriel. Nah, setelah kita bikin love-nya, Adik-adik disiapkan kertas yang lebih tebal atau kardus yang nggak dipakai. Kemudian kita akan tempel di sini ya. Ditempel. Setelah itu dilem, Adik-adik bisa lem. Nah, kemudian dipotong ya. Ini digunting lagi Adik-adik ya. Digunting. Nah, setelah itu, nah Adik-adik kalau sudah seperti ini, nah sudah dikasih apa? Belakangnya kertas yang lebih tebal. Nah, Adik-adik kasih tulisan. Nah, tulisannya apa? Dikasih tulisan terima kasih. Oh, maaf. Dikasih tulisan yang berisi aku sayang. Sebutkan nama kakak atau adiknya. Kalau yang nggak punya atau masih belum punya, bisa ditulis aku sayang papa mama. Begitu ya. Jadi, ditulis di dalam love-nya sini, aku sayang, contoh kakak Yedi. Atau aku sayang adik Elo. Atau aku sayang papa mama. Ya, yang masih belum ada saudaranya. Atau aku sayang, siapa lagi tadi yang punya saudara ya? Adik Klerin, begitu. Setelah itu, di bawahnya dikasih tulisan, terima kasih sudah menjagaku selama ini, begitu ya. Dan di bawah sendiri dikasih tulisannya apa? Efesus 5 ayat 2a. Dan hiduplah dalam kasih, begitu ya. Oke Adik-adik? Oke? Ya. Nah, nanti Kak Yuka akan share aja ya tulisannya ya, lumayan panjang begitu ya. Kak Yuka foto di grup supaya Adik-adik bisa contoh tulisannya itu apa begitu. Oke? Siap semua ya, dikerjakan ya, gampang toh. Ya, itu sebagai salah satu wujud kasih kita kepada saudara kita atau kepada papa mama kita ya. Oke, semuanya jempolnya gimana? Oke? Oke, good ya. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Sebelumnya kita mau foto dulu ya. Ya, oke, kita foto yuk semuanya. Gaya yang cantik. Habis itu berdoa ya. Gaya yang ganteng. Sudah, tadi sudah berdoa Nathan. Ya, habis gitu boleh live meetingnya ya. Oke, kita mau foto dulu. Silakan Kak Risa. Oke, yuk. Semua sudah dibuka kameranya. 1, 2. Oke, terima kasih adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dadah dan terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih.